Assalamualaikum Pencet loncengnya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil mi'raj alladhi manaqibuhu wa syama'iluhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi adada kulli hajarin wa madarin wa syajarin wa hasa wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas sadaqallah wa ballagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru-guru kita, Fadilatul Ustad Haji Abdul Hamid, Ustad Haji Muhasim, Ustad Fudali, Ustad Tohiruddin, Ustad Komaruddin, dan juga Ketua DKM kita Bapak Ustadz Muhammad Rarat, Bapak Haji Nurdin, Ketua RW kita Bapak Haji Sarifuddin, dan yang lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh masyarakat kita semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah al-maghfirah yang mulia, tidak ada perjalanan yang dilakukan oleh seorang anak manusia yang amat sangat panjang banget, namun amat sangat cepat, selain perjalanan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Lalu timbul pertanyaan, apa sih Isra itu dan apa Mi'raj itu? Lalu kapan terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu apa hikmah di balik peristiwa yang terjadi yang disebut dengan Isra wal Mi'raj? Saudara sekalian, Isra menurut bahasa artinya as-sairu fil lail. Isra itu artinya jalan di malam hari menurut bahasa. Namun menariknya Al-Quran, Al-Quran, Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ada penegasan kata lailan dengan bentuk nakirah, padahal tanpa lailan asra as-sairu fil lail. Ada apa ini lailan? Begitu saudara. Namun Isra di dalam terminologi agama adalah seperti apa yang dijelaskan oleh Sidi Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Daw'us Siraj fi Qissatil Isra'i wal Mi'raj. Kata beliau, al-Isra huwa sayrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam
fi juz'in minal laili minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bi Qudsin. Yang namanya Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekelumit malam, tidak semalam penuh, berangkat dari Mekah sampai menuju Palestina Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut dengan istilah Isra. Faman ankarahu faqad kafar. Siapa orang yang enggak percaya terjadinya Isra pada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastikan orang itu detik itu juga keluar dari Islam, sebab dia mencoret surat Isra ayat 1. Namun yang namanya Mi'raj secara bahasa artinya alatul uruj, alat naik. Araja ya'ruju urujan fahuwa arij wa dzaka ma'ruj uruj la ta'ruj ma'raj ma'raj mi'raj. Namun di dalam terminologi agama, Mi'raj adalah urujuhu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal laila minal masjidil aqsa ila samawatil ula. Yang namanya Mi'raj adalah naiknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu juga. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama. Nabi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam di langit pertama. Naik lagi di langit kedua. Jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi naik lagi langit ketiga. Jumpalah Nabi dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi naik langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi naik langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi naik langit keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi naik langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Andai sampai 7 doang, ini untuk berangkatnya aja memerlukan waktu 3 tahun setengah, 3.500 tahun 2 bulan. Karena jarak dari bumi ke langit kata Ibnu Abbas 500 tahun. Maka dikali 7 3.500. Kalau turun lagi 7.000 tahun normalnya. Sementara dari Mekah ke Palestina normal sebulan, pulang sebulan. Tapi Nabi bukan sampai langit ke-7 doang, saudara. Nabi naik lagi, namanya Sidratul Muntaha. Disebut Sidratul Muntaha, sampai situlah batas pengetahuan makhluk pada umumnya. Malaikat pun mentok di situ, termasuk Jibril alaihi salam. Lalu apakah Nabi sampai Sidratul Muntaha doang? Tidak, masih 2 lagi. Naik lagi Nabi, bukan langit, udah kelewat lapisan langit, namanya Mustawa. Namanya Mustawa. Di Mustawa ini Nabi dengar apa aja daripada goresan-goresan kolam. Sehingga sering kita dengar hadis Nabi sayati alan nasi zamanun yafirru an-nasu minal ulama wal fuqaha
Fayabtalihimullahu bisalasi baliyat dan seterusnya. Nanti ke depan akan terjadi begini. Itu dari situ Nabi tahu. Lalu dari mustawa masih naik lagi. Namanya disebut Hadiratul Qudus. Dari Hadiratul Qudus sampai pada akhirnya Nabi bisa memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nurul Zolam pada mensyarahi Aqidatul Awam. Di sana tertulis wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Saudara, faman amkarul mi'raj falaisa bikafir bal huwa fasik. Siapa orang yang enggak percaya mi'rajnya Nabi dengan jasad dan ruhnya, enggak percaya, maka enggak jadi kafir. Tapi fasik, berdosa besar karena dia mengingkari hadis-hadis yang sahih dan isyarat Al-Quran pada surat An-Najm, ma zagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di surat Isra Allah batasi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tidak ilas samawatil ula. Sehingga orang yang gak percaya mi'raj Nabi dengan roh dan jasadnya, maka tidak keluar dari Islam, akan tetapi berdosa besar. Hukumnya orang yang tidak percaya mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kapan terjadinya Isra Mi'raj ini? Terjadinya Isra Mi'raj, Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Inilah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu apa hikmah di balik perjalanan yang amat sangat luar biasa ini, saudara? Setidak-tidaknya saya mau potong pada bagian ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Ini yang benar jangan ngambulin ini. Sampai jam berapa? Halo, sampai jam berapa ini bang? Jam 11. Baik. Kita sampai jam 11. Kelar enggak kelar paparan ini jam 11 kita tutup. Sesuai dengan perjanjian kita. Bapak Ibu, pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, setidak-tidaknya ada 4 pelajaran yang masih kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. 4 yang pokok. Yang pertama, nata'allamu min durusi hadasil Isra'i wal Mi'raj bi annal faraja ba'da syiddah wal ata'a ba'dal man'i wasa'ata ba'da dhiq. Kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kesenangan itu datangnya sesudah kesusahan. Pemberian itu datangnya sesudah penolakan. Kelapangan itu datangnya sesudah kesempitan. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Sebab
Nabi kita Muhammad, saudara, menjadi Rasul umur 40. Sesudah Nabi tabligh, ya Rabbana, Nabi kena cacian, Nabi dimaki, Nabi difitnah, Nabi di framing jahat, gila, segala macam fitnahan yang terjadi. Ujian demi ujian menimpa kekasih Allah yang agung ini. Luar biasa. Lebih-lebih saat meninggalnya istrinya beliau, namanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Juga 3 hari berikutnya meninggal Abu Talib. 2 pembela Nabi meninggal. Luar biasa siksaan demi siksaan menimpa Nabi dan kaum muslimin saat itu. Sampai Nabi di Mekah sudah sulit untuk dakwah. Kalau kita dengar dari kiai-kiai, bagaimana Nabi dilemparin kotoran unta, dilemparin debu, lagi sholat dijorokin. Itu terjadi ketika Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijah telah meninggal dunia. Saudara, akhirnya Nabi berpikir, ini kudu hijrah ke Taif. Taif itu kurang lebih 100 km dari Mekah. Ditemanilah Nabi dengan anak angkatnya, namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Jalan kaki, coba pikirin, 100 kilo dari Pondok Bahar. Sampai mana tuh ya kira-kira 100 kilo ya? 100 kilo? Bogor, Cianjur, baik. Itu Nabi jalan kaki tuh dari Pondok Bahar sampai Cianjur. Coba tuh, mau dakwah, menegakkan Islam, mengajarkan agama tauhid. Jalan kaki 100 kilo. Kita rumahnya dekat dengan Al-Maghfirah 200 meter. Mau sholat pakai motor. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ini jalan Nabi. Bocor. Berita kedatangan Nabi intelijen dari Quraisy telah sampai dulu di Taif. Di Taif. Akhirnya enggak tua, enggak muda, bocah pada baris, laki perempuan pada pegangin batu, dilemparin itu Nabi pakai batu kekasih Allah yang agung ini. Sampai Sayyidina Zaid bin Harisah begini dari belakang, muter lagi sampai dia punya pala bocor tuh Zaid bin Harisah. Nabi pun juga sama. Badannya bercucuran darah mulianya keluar. Nabi enggak jadi masuk Taif, saudara. Mundur Nabi. Enggak jadi ke Taif. Kenapa? Karena ditolak lebih sadis orang Taif daripada orang Mekah. Ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan menimpa pada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mundur dan istirahat di bawah perkebunan anggur milik Utbah dan Saibah putra Rabi. Nabi duduk di situ, bersihin darah dan berdoa dengan doa yang dahsyat. Ulama bilang doa ini ditulis oleh Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Gurunya Syekh Nawawi Banten namanya Said Zaini Dahlan, tulis di dalam sirah Dahlaniyah. Al-Halabi di dalam sirah Insanul Uyun, di siratil Aminil Ma'mun, tulis ini doa yang ulama bilang ma da'a bihadad du'ai mahmumun illa azalallahu hamma wa ma da'a bihadad du'ai makrubun illa azahallahu karba wa ma da'a bihadad du'ai madyunun illa qadallahu dainah. Siapa yang baca doa ini lagi susah hidupnya, Allah hilangkan kesusahannya. Siapa orang yang baca doa ini
dia lagi stres hidupnya, Allah hilangkan stresnya. Siapa orang yang baca doa ini, numpuk utangnya, cicilan, puyeng mikirinnya. Dia baca doa ini dengan serius, Allah bereskan itu utang sampai akar-akarnya. Ini namanya doaun ajib min athari munajati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doanya? Kita baca sama-sama saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ilaman takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahuz zulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzilabi sakhatuka aw yahulla alayya ghadabuka lakal utba hatta tardo fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Udah hafal belum? Hafal, alhamdulillah. Apanya? Ujungnya hafal. Ini doa Nabi di bawah pohon anggur milik anaknya Rabi'ah. Doa Nabi didengar sama pemilik kebun. Hebat nih orang. Karena mereka orang Arab. Ngerti yang dia baca. Saya mau terjemah dulu ini doa. Kata Nabi, duhai Allah, hanya kepadamu aku mengadu, enggak sama yang lain. Lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, hinanya aku di mata banyak orang. Wahai Tuhan yang maha berbelas kasih, Engkau pelindung orang-orang yang tertindas, dan Engkau adalah pelindungku. Ya Allah, kepada siapa lagi Kau serahkan aku? Kepada orang jauhkah yang menghantam diriku? Ataukah kepada musuh yang menindas-nindas urusanku? Ya Allah, asal Engkau enggak marah aja mane. Walaupun ujian demi ujian luar biasa,
enggak apa-apa. Meski begitu, keselamatan darimu lebih diharapkan bagiku. Aku berlindung dengan cahaya zatmu yang kegelapan bersinar karenanya. Urusan dunia dan akhirat menjadi beres dengannya. Jangan sampai murkamu menimpa diriku. Jangan sampai marahmu menerjang aku. Aku akan terus mengadu kepadamu sampai kau ridho kepadaku. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Coba saudara, dari doa ini ada enggak Nabi nyaci maki orang Taif? Ada enggak? Ada enggak Nabi nyumpahin orang Taif? Ada enggak? Ada enggak Nabi bilang bangsat doang orang Taif? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ada enggak orang Pondok Bahar lagi naik mobil di Green Lake tuh, Puri 11, ada motor nyelip enggak pakai bilang lagi, uang mampus dia. Ada enggak yang ngomong gitu tuh? Belum nyontoh Nabi, belum. Nabi enggak nyumpahin orang Taif, kagak. Maka pemilik kebun, karena orang Arab ngerti, hebat nih orang, dikasih anggur, bilang sama pembantunya, penjaga kebun, orang Yahudi, namanya Addas. Dia bilang, kasih tuh tamu kita yang duduk di bawah pohon itu, biar dia makan. Maka kemudian saudara, dikasihlah oleh Addas kepada Nabi, dibilang ini hadiah dari majikanku. Maka dimakan sama Nabi, lalu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget, baru dengar dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen enggak? Itu sejak bujek tuh tinggal di Taif, orang dengar ada orang baca doa tadi. Maka dia tanya, Isma takul, ente baca apa itu tadi? Saya baru dengar. Kata Nabi, doa mau makan. Yang saya dengar Bismillah wal Uzza, Bismil Hubal, demi dewa anu. Kok ini kok pakai dengan nama Allah? Maka Nabi balik tanya sama anak muda, namamu siapa? Dia bilang Addas. Namanya Addas, saudara. Nabi tanya, dari mana asalmu? Dia bilang dari Nainawa. Nabi langsung tahu, dari Nainawa, dari Irak. Kaget, kok tahu Irak? Itu kan kampungnya Nabi Yunus. Tahu Yunus? Iya, Yunus itu sama kayak saya, mengajarkan ajaran tauhid, suruh menyembah Allah, zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tahu dia. Maka Addas kemudian dari diri duduk, dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku yakin tiada Tuhan kecuali Allah. Aku yakin engkau ini utusan Allah. Masuk Islam. Jadi pertama-tama yang Islam di Taif bukan warga Taif, tapi warga Nainawa dari Irak, seorang pekerja kebun anggur milik anak-anaknya Rabi'ah. Di Taif sampai sekarang ada tempat duduknya Nabi, diabadikan jadi masjid, namanya Masjid Addas. Dan Tahadus bin Ni'mah saya berkali-kali sholat di situ. Sebelum sekarang ditutup oleh pemerintah Arab gara-gara orang Indonesia bikin ulang tahun niup-niup lilin di situ. Airnya ditutup sampai sekarang, kagak bisa masuk sekarang. Dalam beberapa tahun belakangan hanya lihat doang ono masjidnya. Ini kejadian perkara. Bapak Ibu, maka sesudah Nabi mengalami hantaman,
ujian demi ujian Allah hibur Nabi dengan perjalanan yang menyenangkan, namanya Isra Mi'raj. Kalau kita mendapat ujian, sabar kayak Nabi. Ingat, kesenangan itu adanya sesudah kesusahan. Pemberian hadiah dari Allah adanya sesudah penolakan. Kelapangan itu adanya sesudah kesempitan. Kalau sekarang kita ujian mulu, ada yang diuji dengan istri, ya Allah diomelin mulu sama bini. Ada enggak nih yang di masjid yang diomelin bini? Enggak ada, alhamdulillah. Ada yang diuji dengan tetangga, ada yang diuji dengan saudara, ada yang diuji dengan anak. Utsbut alal haq, terus di jalan kebenaran, jangan keluar dari jalan petunjuk. Di ujung sana ada kesenangan. Allah mampu merubah malam menjadi siang, ilokan. Allah kagak bisa ngerubah nasib kita. Yang tadinya susah, Allah bisa ngerubah jadi seneng. Amin ya rabbal alamin. Satu pelajaran yang kita dapat dari peristiwa Isra Mi'raj, kesenangan itu datangnya sesudah mengalami ujian demi ujian. Maka kita jangan alergi dengan ujian. Jangan sampai kita doa, ya Allah hindarkan saya dari ujian. Ini namanya orang kagak bener. Kita nggak boleh doa, ya Allah hindarkan saya dari ujian. Ini namanya orang kagak bener. Bandingannya, ada orang sekolah SD kelas 1, dia bilang sama gurunya, Pak Guru hindarkan saya dari ujian. Kata guru, iya baik. Maka temennya ikut ujian naik kelas 2, ini orang kelas 1. Kenapa? Kakak ikut ujian, tahun besok lagi hindarkan saya dari ujian. Temennya kelas 3, ini orang kelas 1. Sampai temennya sarjana, ini orang kelas. Kenapa? Enggak ikut ujian. Maka kita di dunia jangan alergi sama ujian. Emang dunia ini negeri susah, bukan negeri seneng. Mana buktinya? Dunia ini negeri susah. Belum pernah saya temukan di Pondok Bahar ini ada bayi lahir ketawa. Belum pernah. Biasanya di Pondok Bahar bayi lahir kenapa? Oh iya, itu karena susah. Itu dunia. Jadi kalau kita ngalamin susah, biasa. Ngalamin dicaci, biasa. Ngalamin diomongin orang, biasa. Nabi parah, kita enggak separah Nabi ujiannya. Sing sabar. Sing sabar, sing sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Yang kedua, nata'allam min durusil Isra'i wal Mi'raj bi annal faraj ya'ti fauqa ma tatasawwaru wa yatasawwaruhul akharun. Saudara, kita dapat belajar dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi bahwa kesenangan itu akan datang kepada kita ketika datang di luar perkiraan kita, di luar perkiraan banyak orang. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu di Baitul Maqdis, Nabi ketemu sama semua nabi-nabi. Jumlahnya 124.000 orang nabi. Semuanya salaman sama Rasulullah. Sholat jadi makmumnya Rasulullah. Enggak pernah terpikir sama Nabi bakal ketemu tuh. Sampai di langit
Ketemu Nabi Adam lah tadi, ketemu Nabi Ibrahim, ampe bilang marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh wala ni'mal maji'u ja'a. Dalam kitab Dardir itu begitu tulisannya. Selamat datang Nabi yang baik, anak cucu yang baik, selamat datang. Selain dua ini mengata marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh wala ni'mal maji'u ja'a. Saudara sekalian, maka Nabi enggak pernah terpikir bakal mau ke langit, enggak terpikir bakal ketemu malaikat Jibril. Begitulah kalau kesenangan udah diberikan oleh Allah. Kayak Siti Hajar. Siti Hajar waktu di Mekah bersama Nabi Ismail masih bayi. Tujuan utamanya yang penting kagak aus, Ismailnya dan dianya. Maka ke Bukit Sofa, Marwa, Marwa Sofa, ampe terakhir di Marwa. Dari kaki anaknya. Coba dipikirin nama kita orang Pondok Bahar. Kita yang tua kayak begini kakinya udah kuat. Ismail masih bayi. Kaki diadu sama batu. Yang hancur apanya? Yang hancur. Hah? Kaki diadu sama batu. Yang hancur? Hah? Apanya? Iya kaki. Apalagi bayi. Tapi ini yang hancur batunya. Keluar air. Namanya Zam-Zam. Bukan saja buat Hajar dan Ismail. Tapi kita bisa menikmati sampai umat akhir zaman. Bisa menikmati air Zam-Zam. Berkat apa? Kesabaran menghadapi ujian. Ketika datang itu pertolongan Allah di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita, di luar bayangan kita. Sampai kayak begitu tuh Zam-Zam. Maka Isra Mi'raj memberi pelajaran sama kita. Ujian kita nggak perlu alergi. Nanti pertolongan Allah datang di luar nalar kita. Sing sabar. Yang namanya paku, yang digetok, paku bengkok, paku lurus. Paku bengkok, paku lurus. Lurus. Jadi kalau kita, ngapa gua udah bener jadi RW, masih juga digetok mulu. Lurus, lurus. Yang bengkok mau nggak digetok-getok kagak. Susah. Sing sabar hidup. 3. Nata'allam min durusil Isra wal Mi'raj bi annal faraj ya'ti fi waqtin la tatawaqqa'uh. Pelajaran Isra Mi'rajnya Nabi bisa kita petik untuk kita terapkan dalam hidup kita, bahwa kesenangan itu datangnya pada waktu yang tepat, bukan waktu yang kita pengeni. Bukan. Nabi nggak pernah terpikir bakal Isra Mi'raj. Sabar aja menjalankan dakwah. Ujungnya Nabi dapat kesenangan keliling. Bukan keliling dunia, sampai langit segala macam. Jadi kalau kita sekarang susah hidup kita, sing sabar. Terus istiqomah. Jangan berhenti mendekat kepada Allah. Yakini pertolongan Allah akan datang sama kita pada saat yang tepat, bukan saat yang kita pengeni. Coba kalau ibu bapak kita nggak sabar, ngandung kita, kata ibu kita pegel juga di ngandung bayi. Telentang ngeganjel, miring pegel, tengkurap takut meletus. Akhirnya dia tahan aja 9 bulan, brojol kita. Kenapa? Buah kesabaran. Jadi kita hidup sabar aja. Jangan nggak sabar. Lihat bagaimana Nabi sabarnya. Di sana ada buah yang telah menanti. Insya Allah. Yang keempat. Nata'allam min durusil Isra wal Mi'raj bi anna halan nas ba'dal faraj kahalihim qablal faraj. Kita bisa belajar dari Isra Mi'raj
bahwa sikap orang sebelum kita senang sama baik dengan sikap orang sesudah kita senang. Bagaimana Nabi Isra Mi'raj sebelumnya, Abu Jahal nyinyir, framing jahat, segala macam. Sementara Abu Bakar percaya kepada Nabi. Terjadilah Isra Mi'raj, diceritakan Abu Jahal nyinyir baik, Abu Bakar percaya penuh. Begitu kita hidup. Waktu kita miskin dinyinyirin orang. Sekarang maju Pondok Bahar, dekat Green Lake, kebangunlah rumah, kebeli mobil. Dikata tuh orang hubud dunya, hubud dunya. Akhirnya nyalon dewan, kagak kepilih, susah lagi. Apa gua kata, emang dia mah susah. Tuh salah aja di mata orang kagak demen. Maka hidup itu begitu. Kalau ada orang gak demen sama kita, nyelak mulu, itu dari tahun dal. Kita mau lagu apa juga orang gak demen, mau gak demen aja. Orang demen mau demen aja. Maka kita harus sabar di dalam hidup. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabarnya menghadapi ujian demi ujian. Ujungnya Allah anugerahi Isra Mi'raj. Tapi segalanya berkat doa yang disebut doa Taif. Doa itulah yang merombak segala macam kehidupan. Dengan kita doa, ada tertanam di hatinya, emang Allah layak, yang diminta hanya Allah. Allah yang bisa ngerombak segalanya. Jangan jauh dari Allah. Ini rumus hidup. Kayak rambut gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Makin jauh dengan tukang cukur, makin gondrong dan makin acak-acakan. Hidup kita banyak problem. Jangan jauh dengan Allah, makin jauh yakini makin acak-acakan urusan kita. Sekali lagi kita baca bersama doa Taif yang luar biasa ini. Mudah-mudahan warga Magfirah semuanya yang susah Allah berubah menjadi senang. Yang punya hutang Allah bereskan utangnya sampai akar-akarnya. Yang anaknya belum rajin ke masjid, mudah-mudahan Allah rombak menjadi anak yang gemar sama tempat-tempat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kenceng, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi a'udhu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi sakhatuka aw yahulla alayya ghadabuka
lakal utba hatta tardo fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Udah hafal? Udah hafal? Alhamdulillah. Ini berangkat dari inilah terjadi peristiwa yang menyenangkan bagi Nabi. Luar biasa peristiwa yang kita peringati di Al-Maghfirah ini pada malam hari ini, yakni peristiwa yang dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Di antara amanat dari sekian banyak amanat, itulah mendidik kita supaya duduk sebagai manusia. Itulah sholat 5 waktu. Nih contoh, tahu ayam nggak ayam? Kakinya berapa? 2. Hidup-hidup masuk masjid Maghfirah, boleh nggak? Hah? Ayam hidup-hidup masuk masjid, boleh nggak sama pengurus? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kotor. Karena ngadain maulid, bikin nasi uduk ayam goreng, bawa ke masjid, boleh nggak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Udah mati. Cakep jawabannya. Kenapa boleh? Udah mati. Ayam hidupnya enggak injek mas, udah mati baru kemas ayam. Jangan ngomongin orang, dosa. Kita ngomongin ayam. Jangan ngomongin orang, dosa. Ayam hidup-hidup enggak injek, udah mati baru ke masjid, namanya ayam. Kalau orang mah insya Allah dia demen nama masjid, yakin, aku yakin. Karena manusia dikasih akal, maka manusia enggak dipaksa oleh agama untuk ke masjid. Tidak, diberikan pilihan 2, terserah orang Pondok Bahar. Apakah mau ke masjidnya jalan sendiri ataukah dianterin? Maunya dianterin, berempat. Mumpung kakinya masih bisa jalan, maka kita mencari maghfirah dari Allah dengan kita ibadah di Masjid Jami Al-Maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Dah segini aja, nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semuanya mi'raj ruhiyah kita. Anak kita yang nakal jadi nurut, yang tadinya bodoh menjadi berpengetahuan, yang susah menjadi kesenangan, yang kurang barakah berlimpah barokah, yang miskin Allah beri kekayaan lahir dan batin, yang kurang semangat ibadah dimi'rajkan menuju semangat ibadah. Al-Fatihah. Bapak Ibu Saudara, sekelumit ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan pada majelis Isra Mi'raj malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.